Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau saya jalan pagi, saya seringnya berhenti di rumah dekat lapangan sepak bola pasir. Beberapa kali ketika saya berhenti sambil bersih-bersih jalan di sekitar itu, ada orang yang bertanya, sekolah aliyah itu di mana? Kalau kemarin itu ada yang bertanya yang lain lagi. Kemarin yang bertanya itu mengenai rumah sakit Sekar Kamulyan itu di mana. Sangat sering ketika saya bersih-bersih di situ, sangat sering ada orang yang bertanya. Saya merenungkan mengenai orang-orang yang bertanya itu. Yang muncul adalah sebuah sikap yang rendah hati. Ada kalimat bagus yang sudah akrab di kalangan kita, dan kalimat itu berbunyi, malu bertanya, sesat di jalan. Yang bertanya dengan saya itu sebenarnya sudah sangat dekat dengan yang mau dituju. Orang bertanya sekolah aliyah di mana? Itu kan sudah dekat, tinggal belok. Orang bertanya rumah sakit Sekar Kamulyan mana? Itu kan sudah sangat dekat. Tetapi orang tidak takut, orang tidak segan. Orang mau bertanya supaya tidak tersesat. Saya percaya bahwa pada dasarnya orang itu kepingin hidup benar. Belajar dari orang yang bertanya tadi. Untuk bisa sampai kepada yang benar, orang memang juga harus punya sikap yang rendah hati. Orang jangan hanya percaya pada pikirannya sendiri. Untuk sampai pada yang benar, orang harus mau dibantu. Ada lagu yang sudah akrab bagi kita, yang antara lain berbunyi, maju tak gentar membela yang benar. Yang benar itu memang harus sungguh-sungguh dibela. Yang benar itu memang harus sungguh-sungguh diusahakan. Yang untuk sampai ke sana, sekali lagi orang harus rendah hati, harus terbuka terhadap bantuan. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus menjanjikan kepada para murid, yang berarti kepada kita juga, bahwa Tuhan Yesus akan meminta kepada Bapa supaya Roh Kudus dikirim untuk beserta kita. Dan Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Dia akan memimpin, dia akan menyertai supaya kita hidup di dalam kebenaran. Jadi kebenaran itu untuk diraih memang juga harus dalam kebersamaan dengan Roh Kudus. Besok kenaikan Yesus ke surga. Setelah itu Jumat tanggal 19 sampai dengan 27 Mei, umat diajak untuk berdoa Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus. Yang terpenting itu bukan doanya di mana, tapi yang terpenting itu berdoa. Mohon supaya kita diberi sikap rendah hati terhadap Roh Kudus. Kalau mau mendoakannya di gereja, silakan. Mau mendoakannya di tempat kerja, silakan. Mendoakannya di rumah, silakan. Mau sendiri, silakan. Mau bersama, silakan. Yang harus kita wartakan adalah janganlah kita menyia-nyiakan yang dijanjikan oleh Yesus, yaitu Roh Kudus yang akan menuntun kita di dalam kebenaran. Yang kita sosialisasi adalah mari semuanya berdoa. Yang penting bukan tempatnya, tapi berdoanya itu sendiri. Kalau ada yang karena sering pergi-pergi keluar kota, hari yang satu dan hari yang lain pindah-pindah, gak masalah. Hari ini saya berdoanya di Cigugur, karena kebetulan saya pas di Cigugur. Lalu besoknya lagi saya berdoanya di Bandung, karena besok ke Bandung. Besoknya lagi misalnya ke Surabaya,
maka doanya di Surabaya. Tidak masalah tempat doanya pindah-pindah. Mungkin waktunya juga beda-beda. Hari ini saya bisanya jam 5 sore, nggak masalah. Besok saya bisanya jam 7 malam, nggak masalah. Yang dipromosikan bukan tempatnya, bukan jamnya juga. Semua disesuaikan dengan bisanya. Yang penting adalah selama 9 hari, seperti yang dilakukan oleh para rasul dan Bunda Maria, berdoa untuk menantikan Roh Kudus. Setiap hari, mulai hari Jumat sampai dengan tanggal 27, berdoa mohon supaya kita diberi sikap rendah hati terhadap Roh Kudus, terhadap roh kebenaran. Kapan doanya, di mana doanya, disesuaikan dengan setiap hari bisanya di mana, jam berapa. Mudah-mudahan dengan ini lalu semua dimudahkan. Jadi kalau orang nggak bisa, sebut sajalah ikut doa yang diadakan kelompok tertentu. Bukan berarti nggak bisa berdoa, sendiri bisa kok. Tuhan memberkati.